시작으로 10분당 한 명씩 죽는 거야, 알았어? 지금 당장 하채연이 데려와. 서울지방경찰청 위기협상팀 경위 하치훈입니다. 왜 나를 부른 거죠? 알고 싶어요? Ha Chae-yun adalah seorang negosiator terkenal dan profesional dari Seoul Metropolitan Police Agency. Di tengah cuti kerjanya, dia dipanggil ke TKP oleh tim kepolisian guna menyelamatkan dua sandera dari tangan penjahat. Usahanya menyelamatkan kedua sandera dengan bernegosiasi tersebut hampir saja berhasil. Sebelum akhirnya, peluru polisi menembaki si penjahat dan membuyarkan rencananya. Dan Chae-yun melihat kedua sandera mati secara mengerikan tepat di depan matanya. Kejadian ini menyisakan trauma yang mendalam bagi Chae-yun, sehingga ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Alih-alih dikabulkan pengunduran dirinya, Chae-yun justru dipanggil ke markas BIN dan ditugaskan untuk bernegosiasi dengan seorang bandar senjata asal Korea yang memegang kewarganegaraan Inggris bernama Min Tae-gu. Tae-gu secara khusus meminta Chae-yun sebagai negosiatornya. Tae-gu menyandera seorang wartawan Korea yang belakangan diketahui sebagai agen rahasianis yang sedang menyamar, serta Kapten Jung yang merupakan atasan Chae-yun. Ia membawa para sandera tersebut ke Selat Malaka. Berbekal informasi yang minim tentang Tae-gu, Chae-yun mencoba menggali apa yang diinginkan Tae-gu. Ia hanya memiliki waktu 12 jam untuk menyelamatkan para sandera. Dalam proses negosiasi tersebut, Tae-gu yang akhirnya mengetahui kalau wartawan di Sungmok sebenarnya adalah agenis menjadi marah, dan kemudian ia mengeksekusi Kapten Jung, atasan Chae-yun. Kematian Kapten Jung membuat Chae-yun terpukul. Namun, ia berusaha tetap tenang demi mengungkapkan motivasi sebenarnya dari Tae-gu. Dengan bantuan timnya, Chae-yun berhasil mendapatkan informasi yang cukup mengejutkan bahwa wanita yang terbunuh di depan mata Chae-yun saat itu adalah adik dari Tae-gu yang bernama Yoo Hyun-ju. Hyun-ju adalah sekretaris ketua Ko. Mereka membunuh Hyun-ju dan membuatnya seolah-olah ia korban dari perampokan. Karena Hyun-ju mengetahui keterlibatan ketua Ko dan para petinggi NIS dalam pencucian uang serta perdagangan senjata selundupan. Dan Kapten Jung, atasan Chae-won, telah menerima suap dari mereka. Sementara itu, Chae-yun yang telah mengetahui alasan Tae-gu menyandera Kapten Jung serta Lee Song-wook dan keluarganya, memohon pada Tae-gu untuk membebaskan para sandera. Sebagai gantinya, ia berjanji akan membuka kembali kasus Yoo Hyun-ju, adik Tae-gu. Namun, saat mereka sedang bernegosiasi, operasi militer dijalankan. Pasukan khusus telah mengepung persembunyian Tae-gu. Namun kemudian, Tae-gu meledakkan bom bunuh diri dan menghanguskan tempat tersebut. Namun, pada saat polisi dan militer akan menutup kasus ini, Chae-yun menemukan melalui video negosiasi mereka bahwa Tae-gu masih hidup. Dan selama ini, ia melakukan negosiasinya dari Korea. Di sisi lain, Tae-gu mendatangi tempat para petinggi NIS yang korup tersebut yang sedang merayakan keberhasilan mereka di sebuah suite hotel. Dengan mengikatkan dirinya pada rompi bom bunuh diri dan mengancam akan membunuh semua orang yang hadir, termasuk dirinya sendiri. Sementara itu, Chae-yun yang menyadari kemana Tae-gu pergi,
segera bergegas menuju hotel di mana para petinggi NIS sedang berpesta. Chae-yoon mencoba membujuk Tae-gu untuk mundur dan berjanji untuk mendapatkan keadilan bagi Hyunju serta menghukum para petinggi yang terlibat. Namun tiba-tiba peluru bersarang di kepala Tae-gu dan ia tewas seketika. Singkat cerita, setelah kematian Tae-gu, Chae-yoon segera mengumumkan penahanan para petinggi NIS yang terlibat tersebut dengan bukti pendrive milik Tae-gu yang berisi semua informasi tentang kejahatan mereka. Dan mereka kemudian dibawa ke pengadilan untuk dituntut.